Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma hadana, walau syukru ala ma'aulana, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyyin wa sallim tasliman katsira. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita akan menelaah perkataan Sayyidi wa Maulai Al-Imam Ahmad bin Ismail bin Soleh bin Husain bin Salman bin Muhammad bin Hasan atau Sayyid Ahmad Al-Hasan alaihi salam. Beliau berkata, "Fallahut laisal haqiqah bal huwa tariq li ma'rifatil haqiqah." Falahut itu artinya ketuhanan. Itu bukanlah hakikat daripada Tuhan, tetapi jalan untuk mengenal hakikat daripada Tuhan. Jadi artinya begini saja, Tuhan itu adalah untuk mengenal hakikat Tuhan, karena hakikat Tuhan bukanlah Tuhan, ya paham? Hakikat Tuhan bukanlah Tuhan. Nah, kita ini ingin mengenal hakikatnya Tuhan. Nah, sebelum kita mengenal hakikatnya Tuhan, kita pahami dulu isim, yaitu Allah. Allah itu ada 4 huruf, alif, lam, ha. Kita ambil dari ha dulu. Ha itu menunjukkan Tuhan memiliki perbuatan. Bahasa Arabnya af'al. Jadi semua yang ada ini perbuatan Tuhan, termasuk misalnya saya menggerakkan tangan ini kan Tuhan yang menggerakkan, artinya af'al Tuhan, ya. Kalau saya yang menggerakkan, itu af'al saya, karena saya ini tidak bergerak sendiri tapi digerakkan oleh Tuhan, maka saya katakan perbuatan saya ini adalah af'al Tuhan, ya. Nah, itu jadi disebut af'al. Nah, tapi af'al Tuhan bukanlah hakikat Tuhan, bukan. Itu pertama af'al. Yang kedua, isim, nama. Tuhan kita bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhannya orang Islam menyebut nama Tuhannya adalah Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami. Jadi Tuhan kita namanya adalah Allah, ya. Itu ismul zat, nama dari zat Tuhan kita namanya Allah. Yang serta kita tahu nama Tuhan adalah sifat Tuhan. Nah, sifat Tuhan bernama Allah itu salah satu sifatnya hidup. Dan sifat hidup ini dia juga menghidupkan, sehingga tangan saya bergerak karena saya dihidupkan oleh Tuhan, maka saya bisa bergerak. Kalau saya dimatikan oleh Tuhan, saya tidak bisa bergerak. Nah, yang ketiga adalah Tuhan memiliki sifat. Salah satu sifat utama yang harus kita pahami, sifat Tuhan itu adalah maha hidup. Karena dia maha hidup, dia menghidupkan dan mematikan. Saya dihidupkan oleh Tuhan sehingga bisa ngomong kepada saudara semua. Nah, sifat hidup ini. Nah, yang ketiga adalah disebut zat. Zat itu artinya diri. Tuhan memiliki diri, ya. Jadi pertama, ya, perbuatan Tuhan. Kedua, nama Tuhan. Ketiga, sifat Tuhan. Dan keempat adalah dirinya Tuhan atau zatnya Tuhan. Nah, itu harus kita pahami. Nah, kemudian setelah mengenal zat, sifat, asma dan af'al, selanjutnya di atasnya adalah mengenal hakikatnya Tuhan. Nah, hakikatnya Tuhan itu kita tidak membicarakan zatnya lagi, tidak membicarakan sifatnya lagi, tidak membicarakan nama dan perbuatan, tapi membicarakan hakikatnya Tuhan. Nah, dari sini kita harus pahami lagi. Setelah kita paham, merenung, Tuhan kita bernama Allah. Allah itu 4 huruf, alif, lam, ha, zat, sifat, asma, dan af'al. Apa af'al Tuhan hari ini? Af'al Tuhan hari ini mendudukkan saya di kursi. Af'al Tuhan hari ini menggerakkan lidah saya sehingga saya bisa berbicara dengan Anda semua, ya. Ini af'alnya Tuhan. Kalau tidak digerakkan oleh Tuhan, saya tidak bisa berbicara dengan saudara. Nah, ini adalah af'al. Kemudian nama Tuhan
ada namanya adalah Allah. Itu namanya Allah. Kalau bukan Allah, ya nama-nama sifatnya, tapi nama zatnya, ismu zatnya adalah Allah. Tapi nama Tuhan yang namanya Allah ini bukan Tuhannya, bukan, hanya namanya, ya. Nah, kemudian ada namanya zat Tuhan, arti zat itu dirinya Tuhan, ya, dirinya Tuhan. Nah, dirinya Tuhan ini, ya, yang kita yakini sebagai Tuhan tadi, dia punya diri. Nah, dijelaskan di dalam maqalah ucapan dari imam kita, Al-Imam Mahdi Awal, Sayyidi wa Maulai Al-Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani Al-Ma'ud, wasi wa Rasul Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan menjelaskan, Fallahut ketuhanan, Fallahut laisal haqiqah, bukanlah hakikatnya Tuhan itu, bal huwa thoriq, tapi jalan lima rifatil haqiqah, untuk kenal dengan hakikatnya Tuhan, ya. Supaya kita kenal dengan hakikatnya Tuhan, harus mengenal namanya Tuhan, harus mengenal sifatnya Tuhan, harus mengenal perbuatan Tuhan, dan harus mengenal dirinya Tuhan. Yang tertinggi adalah mengenal daripada hakikatnya Tuhan. Ini berlevel-level ini. Ingat, level terendah adalah mengenal perbuatan Tuhan. Naik lagi mengenal nama Tuhan. Naik lagi mengenal sifat Tuhan. Naik lagi mengenal zatnya Tuhan. Naik lagi mengenal hakikatnya Tuhan. Ini ada 5 level, ya. Pertama perbuatan, ya. Kedua nama. Ketiga sifat. Keempat zat. Kelima hakikat. Pada sampai level hakikat inilah manusia akan tercengang di batinnya. Arti tercengang itu dia terpesona dengan Tuhan tersebut. Terpesona itu sifatnya para aulia Allah, para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Dia terpesona melihat Tuhannya, ya, terpesona batinnya, sehingga dia tidak ada rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ada takut, tidak ada duka cita di hatinya. Nah, saat dia ada rasa takut, ada rasa duka cita, dia mencurigai dirinya. Dia bukan kekasih Tuhan, bukan aulia Allah, bukan wali Allah. Waliullah itu dia tidak ada takut, tidak ada duka cita. Nah, sementara kita ini sebagai orang yang bukan kekasih Tuhan, bukan waliullah tadi, kita punya takut, duka cita. Nah, itulah yang harus kita hilangkan dunia ini. Karena seorang yang disebut kekasih Allah itu tidak ada takut, tidak ada duka cita dalam rusak dunia. Mengurangi semua ini, mengurangi rasa takut, rasa duka cita, itulah para wali-wali Allah. Nah, mari kita semua hari ini merenung bahwasanya kita mulai, ya, dengan perasaan. Perbuatan saya ini adalah kenyataan perbuatan Allah, ya. Saya duduk di sini, saya didudukkan oleh Allah, ya. Saya bisa berbicara karena Allah menggerakkan lidah saya sehingga saya berbicara kepada Anda semua. Ini afal ini. Nah, kemudian saya ini tubadil. Arti tubadil itu Tuhan berkata kepada saya, wa ana ikhtartuka, aku telah memilih engkau, wastami' lima yuha, dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, kenali aku, waqim sholat dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku yang sholat pada waktu kamu sholat. Nah, karena itu kita harus ingat ini semua, pahami ini semua. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Siapa yang sholat? Tidaklah engkau sholat ketika engkau sholat, tetapi Allah yang sholat, bukan Anda. Nah, saat Allah yang sholat, berarti Anda pada waktu itu sudah tidak ada. Kalau Anda waktu sholat itu merasa diri Anda ini Anda yang sholat, bukan Tuhan. Tapi saat Anda sholat, Anda merasa tidak ada, maka saat itulah Tuhan bertajalli, yang sholat adalah Tuhan Anda, bukan Anda. Tidaklah engkau sholat ketika engkau sholat, tetapi Allah yang sholat. Itu ma'rifat. Nah, demikian penjelasan sedikit tentang ilmu ma'rifat, supaya diulang kembali dan belajarlah kepada ahlinya. Tidak ada ahli yang sekarang selain Al-Imamul Mahdi, Sayyid Ahmad bin Ismail bin Saleh bin Husain bin Salman bin Muhammad bin Hasan. Itulah Imam Mahdi yulad di akhir zaman yang kita tunggu, dan harus kita mengontak beliau agar kita menjadi mukmin yang sejati.
Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita bisa bertemu dengan beliau, ya, dengan Al-Imamul Mahdi yulad fi akhir zaman. Demikian, wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihim wal mahdin wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.